Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM G701240222 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan membuat tugas pendahuluan praktikum analisis farmasi percobaan 2, yaitu gugus kromofor, auxokrom, dan penentuan panjang gelombang maksimum guna memenuhi tugas pendahuluan praktikum analisis farmasi. Nah, langsung saja ke soal yang pertama, bagaimana sih kriteria suatu molekul dapat teridentifikasi oleh UV vis? Jadi, suatu molekul seperti paracetamol itu dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri UV vis jika memiliki struktur yang mampu menyerap cahaya. Ciri utamanya adalah ikatan konjugasi seperti C rangkap 2 atau C rangkap O. Nah, selain itu, molekul juga harus memiliki elektron Pi atau pasangan elektron bebas. Nah, elektron ini memungkinkan terjadinya transisi energi seperti Pi ke Pi bintang atau ke N ke Pi bintang. Karena itu, senyawa seperti paracetamol yang memiliki cincin aromatik dan gugus OH seperti NH dapat terdeteksi oleh UV vis. Nah, selanjutnya perbedaan fungsi dan ciri-ciri gugus kromofor dan auxokrom dalam proses identifikasi suatu sampel. Nah, jadi kromofor ini adalah gugus yang bertanggung jawab secara langsung terhadap penyerapan cahaya. Contohnya adalah gugus C rangkap 2 dan C rangkap O. Nah, ciri kromofor adalah memiliki ikatan rangkap atau sistem terkonjugasi, fungsinya untuk menentukan panjang gelombang serapan. Nah, sedangkan auxokrom itu adalah gugus yang pendukung seperti OH dan NH2. Kemudian ada auxokrom yang memiliki pasangan elektron bebas dan berfungsi untuk memperkuat serta menggeser serapan cahaya. Jadi, kromofor adalah penyerapan utama, sedangkan auxokrom adalah penguat dan penggeser. Nah, selanjutnya bagaimana spektrofotometri dapat mengidentifikasi perubahan struktur setelah penambahan NaOH pada suatu sampel. Nah, saat NaOH ditambahkan ke dalam sampel, maka gugus seperti -OH akan mengalami ionisasi menjadi O. Hal ini yang menyebabkan elektron menjadi lebih bebas dan terdelokalisasi. Kemudian dampaknya, di mana delokalisasi ini elektron akan meningkat. Kemudian energi yang ditambahkan untuk transisi elektron menjadi lebih kecil. Kemudian karena energi yang berbanding terbalik dengan panjang gelombang, lambda max menjadi lebih besar. Akibatnya terjadi pergeseran batokromik, yaitu puncak serapan bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih besar. Lalu bagaimana cara mendeteksinya? Nah, cara mendeteksinya itu bisa dengan spektrofotometer memindai spektrum sebelum dan sesudah penambahan NaOH, kemudian membandingkan posisi puncak atau lambda max. Lalu jika puncak bergeser ke kanan, maka menandakan terjadi perubahan struktur. Nah, lanjut ke soal yang berikutnya. Mengapa gugus fungsi atau molekul memiliki panjang gelombang yang maksimum? Nah, jadi setiap molekul itu memiliki panjang gelombang maksimum yang berbeda karena struktur kimianya yang berbeda, di mana perbedaan jumlah kromofor, tingkat konjugasi, dan jenis gugus fungsi akan mempengaruhi energi transisi elektron. Nah, selain itu, faktor lingkungan seperti pelarut dan pH juga berpengaruh. Semakin kecil energi yang dibutuhkan, maka untuk transisi elektron akan semakin besar panjang gelombang yang diserap. Nah, selanjutnya berdasarkan prinsip hukum Lambert-Beer, mengapa pengukuran kadar suatu sampel harus dilakukan pada panjang gelombang maksimum? Jadi, pengukuran kadar suatu sampel menggunakan panjang gelombang maksimum itu karena absorptivitasnya yang tinggi, di mana sampel menyerap cahaya yang paling akurat. Kemudian sensitivitasnya yang maksimal, di mana perubahan kecil konsentrasi itu mudah terdeteksi. Lalu akurasinya yang lebih baik, di mana kesalahan yang lebih kecil karena berada di puncak yang kurva. Kemudian hubungannya lebih linear, di mana hubungan absorbansi dan konsentrasi. Nah, pengukuran pada panjang gelombang maksimum memberikan hasil yang lebih akurat, sensitif, dan sesuai dengan hukum Lambert-Beer, sehingga kadar sampel dapat ditentukan dengan tepat. Jadi, analisis UV vis sangat bergantung pada keberadaan kromofor, peran auxokrom, serta pemilihan panjang gelombang maksimum yang tepat. Sekian tugas video pendahuluan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.